Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawat Andarwati, asal dari Banten. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, STEBI Aljabar Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampunya Pak Rahmat Thohir. Presentasi hari ini dengan tema kata kala. Pengertian kata kala. Kata kala berasal dari bahasa Arab. Makna utamanya yaitu kala, sekali-kali atau tidak demikian. Biasanya, kata kala ini dipakai untuk memberikan penolakan yang kuat atau penegasan bahwa sesuatu itu tidak benar. Contoh dari penggunaan umum dalam bahasa Arab. Kala, sekali-kali atau tidak. Sama sekali tidak, atau bukan begitu. Kedua, sebagai penegasan atau peringatan. Selain berarti tidak, kata kala juga dapat bermakna ingatlah atau ketahuilah. Kata kala merupakan suatu penolakan keras. Contoh sekali-kali tidak atau tidak demikian atau penegasan atau peringatan. Kata kala ini muncul dalam Al-Quran, terutama untuk penolakan perilaku salah seperti ketidakadilan, keserakahan, penimbunan harta, manipulasi, dan kelalaian terhadap moral. Salah satu contoh kata kala yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, Kala balrana ala kulubihim makanu yaksibun, yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan, itu telah menutup hati mereka. Kata kala di sini merupakan penolakan tegas terhadap anggapan bahwa perilaku curang itu tidak berakibat. Dan kata rana atau tutup yang mengeras di hati akibat dosa yang dilakukan berulang-ulang. Ayat ini adalah lanjutan kecaman terhadap para mutafifin, orang yang curang dalam takaran timbangan. Korelasi kata kala dengan ekonomi modern secara nilai dan etika. Walaupun bukan istilah ekonomi, makna moral dari kata kala sangat relevan dalam diskusi ekonomi modern, terutama terkait 1. Penolakan terhadap praktik ekonomi yang tidak etis. Dalam makna ini, kata kala sebagai penolakan tegas dapat mencerminkan prinsip 1. Anti riba, anti penipuan, anti eksploitasi, anti korupsi, dan anti penimbunan. Selanjutnya, kritik terhadap kapitalisme ekstrim. Banyak ekonom modern mengkritik ketimpangan ekstrim, eksploitasi finansial, spekulasi berlebihan. Makna kala dalam ayat-ayat Al-Quran sering muncul dalam konteks kritik terhadap keserakahan, sehingga cocok untuk dijadikan kajian ekonomi moral dan ekonomi berkelanjutan. Berikutnya adalah relevansi dalam ekonomi syariah modern. Ekonomi syariah adalah bagian dari ekonomi modern. Dan prinsip kata kala bisa dipahami sebagai penolakan terhadap sistem ekonomi yang merugikan manusia atau masyarakat. Contoh, kala terhadap riba, sistem pembiayaan berbasis bagi hasil. Kala terhadap gorar, transparansi transaksi. Kala terhadap ketidakadilan, distribusi kekayaan lebih merata. Relevansi kata kala di bidang akademik. Dalam penelitian ekonomi Islam, kata kala sering dikaji untuk memahami teks normatif mengenai perilaku ekonomi. Ia memberi dasar linguistik untuk ayat-ayat teguran dan larangan yang mempengaruhi etika ekonomi. Kesimpulannya, kata kala yang terkandung di dalam beberapa surat Al-Quran memiliki peran yang sangat penting untuk ekonomi modern. Contohnya seperti anti riba, anti penipuan, dan anti korupsi. Kata kala merupakan kata yang bisa digunakan di dalam ekonomi modern dan bisa dipahami sebagai
penolakan terhadap sistem ekonomi yang merugikan manusia atau masyarakat. Cukup sekian presentasi dari tugas UTS Ulumul Quran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.